Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang aku dipaksa cerai agar suami bisa nikah dengan atasannya. Tanpa banyak kata aku setuju. Saat aku datang ke pesta pernikahannya, tiba-tiba mempelai wanita menunduk dan berkata, "Senang sekali ibu bisa hadir di sini." Mantan suami dan mertua langsung syok. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang tamu sore itu terasa begitu mencekam, meskipun matahari di luar sana masih memancarkan sinar hangatnya. Di atas meja kaca yang memisahkan kami, selembar kertas putih dengan tulisan cetak tebal tampak begitu menyengat mata. Surat gugatan cerai. Di hadapanku, duduk lelaki yang telah menemani hariku selama 4 tahun terakhir, Mas Bram. Wajahnya yang biasa tenang kini tampak tegang, dipenuhi dengan ambisi yang tidak lagi bisa ia sembunyikan dari matanya. Di sebelahnya, ibu mertuaku, atau yang sebentar lagi akan menjadi mantan ibu mertua, duduk dengan melipat tangan di dada, menatapku dengan pandangan yang dingin dan merendahkan. "Kamu harus paham situasi Mas, Kaila," ujar Bram memecah keheningan. Suaranya terdengar berat, mencoba terdengar bijaksana padahal ia tahu persis betapa egoisnya permintaannya saat ini. Ini demi masa depan. Karir Mas sedang di ujung tanduk, dan Bu Diana, dia menawarkan posisi direktur regional jika Mas bersedia mendampinginya. Hubungan kami sudah sejauh itu. Kaila, Mas tidak bisa melepaskan kesempatan emas ini. Aku tetap diam, menatap lurus ke dalam manik mata lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku dalam suka dan duka. Di dalam dada, ada rasa sesak yang sempat singgah, namun dengan cepat digantikan oleh rasa hambar yang luar biasa. 4 tahun pernikahan ternyata hanya seharga sebuah jabatan di mata Mas Bram. Ibu mertuaku langsung menimpali sebelum aku sempat bersuara. "Sudahlah, Kaila. Jangan persulit jalan anak saya. Kamu itu hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya relasi apa-apa. Kamu tidak bisa membantu karir Bram untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bu Diana itu wanita berkelas. Dia punya segalanya. Kalau kamu memang mencintai Bram, lepaskan dia secara baik-baik. Jangan menuntut macam-macam." Kalimat-kalimat tajam itu meluncur begitu saja dari bibir wanita parubaya yang selama ini selalu aku layani dengan penuh hormat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin merasuk ke paru-paru, membawa ketenangan yang aneh ke dalam benakku. Mereka berdua mengira aku akan menangis, bersujud memohon agar tidak diceraikan, atau berteriak histeris menumpahkan amarah. Namun, mereka salah besar. Mengemis cinta pada orang yang sudah meletakkan harga dirinya di bawah kaki ambisi adalah hal terakhir yang akan aku lakukan di dunia ini. Tanpa banyak kata, aku meraih pulpen yang tergeletak di samping dokumen tersebut. Tangan tidak gemetar sedikit pun. Dengan gerakan yang tenang, tegas, dan anggun, aku menorehkan tanda tangan di atas garis yang telah disediakan. Sret, sret. Bunyi gesekan pulpen dengan kertas itu menjadi satu-satunya suara di ruangan tersebut. Setelah selesai, aku menutup pulpen itu kembali dan mendorong kertas tersebut ke hadapan Mas Bram. Aku bahkan sempat menyunggingkan senyum tipis yang membuat mereka berdua mengernyitkan dahi kebingungan. "Aku setuju," ucapku singkat. Suaraku terdengar begitu jernih dan tenang tanpa ada nada getaran kesedihan. "Jika ini yang terbaik untuk masa depanmu, Mas, aku tidak akan menahanmu satu detik pun. Mulai hari ini, kita bukan lagi suami istri. Aku akan mengemas barang-barangku malam ini juga." Bram tampak tertegun. Ada kilat ketidakpercayaan di matanya. Mungkin ego lelakinya sedikit terluka karena melihat betapa mudahnya aku melepaskan dirinya. Kamu tidak marah, Kaila? Kamu tidak ingin meminta ganti rugi atau nafkah iddah yang besar?" tanyanya terbata-bata. Aku berdiri dari kursi, merapikan sedikit bagian bawah gamisku yang kusut. "Tidak perlu, Mas. Apa yang bukan milikku, tidak akan pernah menjadi milikku. Simpan saja uangmu untuk keperluan pernikahan megahmu nanti. Aku permisi ke kamar untuk berkemas." Aku melangkah pergi meninggalkan ruang tamu dengan kepala tegak,
meninggalkan mantan suami dan mertuaku yang masih terpaku dalam keheranan. Waktu berlalu dengan cepat. Proses persidangan berjalan tanpa hambatan karena aku tidak menghadiri satupun sidang, mempercepat putusan ketuk palu dari hakim. 2 bulan kemudian, sebuah kartu undangan mewah berwarna merah marun dengan tinta emas mendarat di meja kerja tempatku berada sekarang. Undangan pernikahan Bramantio dan Diana Kirana. Sebuah pesta yang digelar di salah satu hotel bintang 5 paling megah di ibu kota. Hari yang dinantikan pun tiba. Aku memilih mengenakan kebaya modern berwarna hitam elegan dengan aksen payet brokat yang simpel namun sangat berkelas, dipadukan dengan kain batik sutra. Rambutku disanggul rapi dengan riasan wajah yang natural namun memancarkan aura yang tegas. Aku tidak datang untuk memamerkan kesedihan. Aku datang sebagai wanita yang bebas dan utuh. Ketika aku melangkah masuk ke dalam ballroom hotel yang megah itu, kemewahan langsung menyambut indera penglihatanku. Lampu gantung kristal berukuran raksasa memantulkan cahaya yang berkilauan. Ratusan tamu dari kalangan pejabat dan pengusaha papan atas tampak memenuhi ruangan, berbisik-bisik sambil menikmati hidangan mewah. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang dihiasi ribuan bunga mawar putih segar, berdiri Mas Bram dengan setelan jas pengantin yang sangat gagah. Di sebelahnya, seorang wanita anggun bergaun putih megah, Bu Diana, berdiri mendampinginya. Di sisi pelaminan, ibu mertuaku tampak tersenyum lebar, menyalami para tamu dengan wajah yang dipenuhi rasa bangga yang meluap-luap. Aku berjalan perlahan, mengikuti antrean tamu yang ingin memberikan ucapan selamat di atas pelaminan. Langkah kakiku terdengar berirama, penuh percaya diri. Ketika giliranku tiba, aku melangkah naik ke undakan pelaminan. Orang pertama yang menyadari kehadiranku adalah mantan ibu mertuaku. Begitu melihat wajahku, senyum bangganya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan sinis dan angkuh. "Ngapain kamu kesini, Kaila? Mau mengacau? Atau mau meratapi nasib karena melihat anakku sudah sukses dengan istri barunya?" Bisiknya dengan nada menyindir yang sangat tajam, memastikan suaranya tidak terdengar oleh tamu lain. Mas Bram yang mendengar bisikan ibunya langsung menoleh. Wajahnya seketika menegang dan memucat saat melihatku berdiri di hadapan mereka. "Kaila, kamu, untuk apa kamu datang?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ada rasa bersalah sekaligus ketakutan kalau aku akan membuat keributan di hari bahagianya. Aku hanya tersenyum sopan, menatap mereka berdua dengan pandangan teduh tanpa dendam. "Aku hanya ingin memberikan selamat atas pernikahan kalian, Ibu, Mas Bram," jawabku dengan nada yang sangat lembut namun bertenaga. Mendengar percakapan yang agak tegang itu, mempelai wanita, Bu Diana, yang tadinya sedang sibuk membetulkan gaunnya, langsung membalikkan badan ke arah kami. Namun, reaksi yang terjadi berikutnya sama sekali di luar dugaan Mas Bram maupun ibunya. Begitu mata Bu Diana menangkap sosokku yang berdiri anggun mengenakan kebaya hitam, seluruh keangkuhan dan kebahagiaan di wajah pengantin wanita itu menguap seketika. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Matanya membelalak penuh rasa hormat yang bercampur dengan keterkejutan yang luar biasa. Tanpa memedulikan gaun pengantinnya yang panjang dan berat, Bu Diana langsung melangkah maju mendekatiku. Di hadapan mantan suami dan mantan mertuaku yang sedang menonton dengan bingung, wanita yang dikenal sebagai atasan berkuasa dan pemilik perusahaan besar itu tiba-tiba membungkukkan badannya dengan sangat dalam. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada seseorang yang posisinya jauh di atasnya. Dengan suara yang bergetar penuh takzim, Bu Diana berbisik namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di atas pelaminan. "Senang sekali, Ibu Kaila bisa hadir di sini. Saya sama sekali tidak tahu kalau Ibu adalah wanita yang dibicarakan Bram selama ini. Mohon dimaafkan kelancangan kami, Ibu." Detik itu juga, Mas Bram dan ibunya membeku di tempat. Wajah mereka berdua berubah drastis dari angkuh menjadi pucat pasi bak kertas putih, menyadari sebuah kenyataan besar yang selama ini tersembunyi rapat tentang siapa sebenarnya sosok Kaila. Suasana di atas pelaminan yang megah itu mendadak hening seketika, seolah waktu berhenti berputar. Musik instrumen klasik yang mengalun lembut di latar belakang ballroom seakan tenggelam oleh debaran jantung Mas Bram dan ibunya yang berpacu dengan begitu kencang. Mereka berdua mematung dengan mulut setengah terbuka, menatap tidak percaya pada pemandangan yang tersaji tepat di depan mata mereka.
Diana Kirana, seorang wanita karir tingkat atas yang terkenal dingin, tegas, dan disegani di dunia bisnis metropolitan, kini sedang menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapanku. Tubuhnya yang berbalut gaun pengantin mewah tampak sedikit gemetar. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan seorang atasan berkuasa. Yang ada hanyalah raut kecemasan dan rasa hormat yang luar biasa besar. "Bebu Diana, apa yang terjadi? Kenapa ibu menunduk pada wanita ini?" Tanya mantan ibu mertuaku dengan suara yang bergetar hebat. Nadanya tidak lagi sinis, melainkan dipenuhi kepanikan yang coba ia sembunyikan. Ia menatap bergantian antara aku dan menantu barunya, berharap apa yang dilihatnya hanyalah sebuah salah paham. Diana perlahan menegakkan tubuhnya. Namun ia tetap menjaga pandangannya sedikit ke bawah, tidak berani menatap mataku secara langsung secara lancang. Wajahnya yang semula merona bahagia kini memucat pasi. "Bram, ibu." Suara Diana terdengar tertahan di tenggorokan saat ia menoleh ke arah suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apakah kalian benar-benar tidak tahu siapa wanita yang baru saja kalian sia-siakan ini?" Mas Bram melangkah maju satu tapak. Matanya menatapku dengan tatapan kosong yang dipenuhi kebingungan mendalam. Dia hanya Kaila, Diana. Dia mantan istriku yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa. "Apa maksudmu?" Diana memejamkan matanya sejenak, mengembuskan napas berat yang terdengar seperti keputusasaan. Ketika ia membuka mata kembali, ia menatap Mas Bram dengan tatapan penuh penyesalan. "Dia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa, Bram. Ibu Kaila ini adalah putri tunggal sekaligus pewaris sah dari Mahardika Group, perusahaan induk yang membiayai seluruh operasional perusahaan tempat kita bekerja sekarang." Mendengar kalimat itu, seolah ada petir yang menyambar tepat di atas kepala Mas Bram dan ibunya di siang bolong. Mantan ibu mertuaku seketika memegang dadanya. Tubuhnya limbung ke belakang hingga hampir menabrak dekorasi bunga jika tidak segera ditahan oleh salah satu pagar ayu di dekatnya. Wajahnya yang tadi begitu angkuh kini mendadak pias, kehilangan seluruh sisa darahnya. Aku hanya berdiri dengan tenang, melipat kedua tanganku di depan tubuh dengan anggun. Senyum tipis yang penuh wibawa tidak lepas dari bibirku. Selama 4 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan Mas Bram, aku memang sengaja menyembunyikan identitas asliku atas permintaan mendiang ayahku. Beliau ingin aku menemukan seorang lelaki yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau tahta yang melekat pada nama besarku. Dan hari ini, topeng yang kupakai selama 4 tahun itu akhirnya terlepas dengan sendirinya. Justru di hari pernikahan lelaki yang mengkhianatiku. "Ternyata dunia ini sangat sempit ya, Bu Diana." Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun berbobot. Setiap kata yang keluar dari bibirku seperti palu hakim yang menghantam hati Mas Bram. Saya tidak menyangka bahwa manajer regional yang sering diceritakan oleh jajaran direksi adalah wanita yang hari ini bersanding dengan mantan suami saya. "Mohon dimaafkan, Ibu Kaila. Saya benar-benar tidak tahu," sahut Diana dengan suara yang hampir berbisik. Matanya berkaca-kaca menahan rasa takut. Sebagai seorang profesional, ia tahu betul bahwa satu jentikan jariku saja bisa mengakhiri seluruh karir yang telah ia bangun dengan susah payah selama belasan tahun. "Jika saya tahu Bram adalah mantan suami Anda, saya tidak akan pernah." "Sudahlah, Bu Diana," potongku dengan halus namun tegas. "Hari ini adalah hari bahagia kalian. Tidak perlu membahas masa lalu yang sudah selesai. Lagi pula, surat cerai kami sudah sah secara hukum sejak 2 minggu yang lalu. Mas Bram sekarang sepenuhnya adalah milik Anda." Aku kemudian membalikkan tubuhku perlahan, menatap tepat ke arah Mas Bram yang kini sedang mematung seperti patung lilin. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan sebelah mata kini dipenuhi oleh penyesalan yang teramat sangat. Di dalam benaknya, mungkin ia baru saja menyadari bahwa demi mengejar posisi direktur regional, ia telah membuang pemilik dari seluruh perusahaan itu sendiri. "Selamat atas pernikahan kalian," ujarku sambil menganggukkan kepala sedikit, memberikan penghormatan terakhir yang formal. "Semoga posisi baru yang kamu kejar selama ini bisa memberikan kebahagiaan yang kamu impikan, Mas Bram." Tanpa menunggu jawaban dari mereka yang masih membeku dalam keterkejutan, aku membalikkan badan dan melangkah turun dari pelaminan dengan langkah yang sangat anggun.
Kain batik sutra yang kukenakan berdesir lembut mengiringi setiap langkahku yang mantap. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata tamu undangan yang mulai berbisik-bisik, merasakan ketegangan yang baru saja terjadi di atas panggung pelaminan. Aku terus berjalan menuju pintu keluar ballroom yang megah itu, siap menyongsong lembaran hidupku yang baru dengan kepala tegak. Langkah kakiku yang mantap membawaku membelah kerumunan tamu undangan yang mulai dipenuhi kasakusuk. Bisik-bisik pelan bagaikan lebah yang berdengung mulai terdengar di setiap sudut ballroom. Meskipun mereka tidak mendengar secara detail setiap kata yang diucapkan di atas pelaminan tadi, namun gestur membungkuk dalam yang dilakukan oleh seorang Diana Kirana, sang pengantin wanita sekaligus direktur yang terkenal berkuasa, kepada seorang tamu wanita berpakaian kebaya hitam, sudah lebih dari cukup untuk memicu spekulasi liar di kalangan kaum ekspatriat dan pengusaha yang hadir. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di dekat pintu keluar, dua orang pria berjas hitam berbadan tegap yang sejak awal menungguku langsung membungkuk hormat. Salah satu dari mereka adalah Pak Handoko, asisten pribadi mendiang ayahku yang kini membantuku mengelola Mahardika Group. Semua berjalan lancar, Ibu Kaila? Tanya Pak Handoko dengan nada suara yang sangat sopan sambil membukakan pintu aula besar itu untukku. Semua sudah selesai, Pak Handoko. Jawabku dengan nada datar namun menyiratkan kelegaan yang luar biasa. Mari kita pulang. Tugas saya di tempat ini sudah menunaikan hasilnya. Sementara itu, di atas pelaminan yang semula dielu-elukan sebagai panggung kemenangan, suasananya berubah drastis menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata bagi Bram dan ibunya. Pesta pernikahan yang menelan biaya ratusan juta itu mendadak terasa seperti ruang sidang yang dingin dan menghimpit dada mereka. Diana Kirana masih berdiri mematung, menatap nanar ke arah pintu keluar tempat jalanku baru saja menghilang. Napasnya memburu, sementara tangannya yang memegang buket bunga mawar putih tampak bergetar hebat. Air matanya hampir tumpah, bukan karena terharu oleh kebahagiaan pernikahan, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat akan kehancuran karir yang membayang di depan matanya. Diana, tolong jelaskan pada ibu, bisik mantan ibu mertuaku dengan suara yang serak. Jemarinya mencengkeram lengan gaun pengantin Diana dengan kuat, seolah mencari pegangan agar tubuhnya tidak ambruk ke lantai pelaminan. Kaila, bagaimana mungkin anak ingusan yang tidak punya apa-apa itu bisa menjadi pemilik perusahaan tempatmu bekerja? Kamu pasti salah lihat, kan? Dia hanya gadis desa yang dinikahi Bram 4 tahun lalu. Diana menepis tangan ibu mertuaku dengan kasar. Sebuah tindakan refleks yang lahir dari kepanikan dan kemarahan yang memuncak. Diam, ibu. Desis Diana dengan suara tertahan namun penuh penekanan. Ibu tidak tahu apa-apa. Wajah itu, struktur wajah itu tidak mungkin salah. Selama ini wajah pemilik utama Mahardika Group memang dirahasiakan dari publik setelah komisaris utama wafat. Namun, fotonya ada di dokumen rahasia jajaran direksi tertinggi. Dialah Kaila Mahardika. Wanita yang barusan ibu maki-maki sebagai ibu rumah tangga biasa, adalah orang yang menandatangani slip gaji saya setiap bulan. Mendengar penegasan dari Diana, kaki mantan ibu mertuaku benar-benar lemas. Ia terduduk di kursi pelaminan dengan pandangan kosong. Bayangan akan kemewahan, status sosial yang tinggi, dan kesombongan yang baru saja ia pamerkan kepada kerabatnya seolah runtuh seketika, berubah menjadi puing-puing keputusasaan. Di sisi lain, Mas Bram hanya bisa berdiri kaku dengan wajah yang kian memucat bak mayat. Dadanya terasa sesak seolah dihantam oleh batu besar. Otaknya berputar cepat, memutar kembali memori 4 tahun ke belakang. Ia mengingat bagaimana Kaila selalu menyambutnya dengan senyuman hangat setiap kali ia pulang kerja, bagaimana Kaila dengan sabar memasakkan makanan kesukaannya, dan bagaimana Kaila tidak pernah sekalipun menuntut kemewahan darinya. Bram teringat betapa tenangnya Kaila saat menandatangani surat cerai itu tanpa air mata, tanpa kemarahan. Sekarang ia baru menyadari, ketenangan Kaila bukanlah karena ia pasrah, melainkan karena Kaila tahu bahwa nilai seorang Bramantio sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan harga diri yang ia pertaruhkan demi sebuah jabatan kosong. Mas! Suara Diana memecah lamunan Bram. Diana menatap suaminya dengan pandangan yang kini dipenuhi rasa sesal dan kemarahan. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pernah menyelidiki latar belakangnya sebelum ini?
Kamu bilang dia tidak punya siapa-siapa. Jika posisi saya dicopot oleh beliau besok, pernikahan kita ini tidak akan ada gunanya lagi. Bram tidak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh. Keangkuhan yang beberapa jam lalu ia miliki saat memakai setelan jas pengantin mewah ini menguap tanpa sisa. Di tengah riuhnya lampu sorot dan jepretan kamera para fotografer pesta, yang ada di dalam benak Bram hanyalah gema penyesalan yang teramat dalam. Ia telah membuang sebutir berlian murni yang selama ini menghiasi hidupnya dengan tulus, hanya demi mengejar sebongkah batu biasa yang berkilau karena pantulan lampu tiruan. Dan penyesalan itu baru saja dimulai. Malam semakin larut ketika mobil sedan mewah yang membawaku membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, aku menyandarkan kepala pada jok kulit yang empuk, menatap rintik hujan yang mulai membasahi kaca jendela. Di sampingku, Pak Handoko masih sibuk memeriksa beberapa berkas di dalam tablet digitalnya. Sesekali melirik ke arahku melalui spion tengah untuk memastikan keadaanku. Ibu Kaila, panggil Pak Handoko dengan nada suara yang sangat lembut, seolah takut mengganggu ketenanganku. Pihak hotel melaporkan bahwa setelah ibu meninggalkan lokasi, suasana di dalam ballroom menjadi sangat canggung. Banyak tamu undangan penting dari kalangan relasi kita yang langsung berpamitan pulang lebih awal setelah melihat ketegangan di atas pelaminan. Aku mengembuskan napas perlahan. Sebuah senyuman tipis terukir di sudut bibirku. Biarkan saja, Pak Handoko. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan pengkhianatan memang tidak akan pernah berdiri dengan kokoh. Mas Bram dan ibunya terlalu silau oleh kilauan harta yang semu, hingga mereka lupa cara melihat ketulusan. Lalu, mengenai posisi Ibu Diana Kirana di anak perusahaan kita, apakah Ibu ingin saya menyiapkan surat penonaktifan beliau besok pagi? Tanya Pak Handoko lagi, bersiap mencatat instruksiku. Aku terdiam sejenak, mengetukkan jemariku di atas pangkuan secara berirama. Tidak perlu terburu-buru, Pak. Jika aku langsung memecatnya besok, itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Biarkan Diana tetap di posisinya untuk sementara waktu, namun awasi setiap pergerakannya. Mas Bram mengira dia telah berhasil mendaki puncak tertinggi dengan menikahi atasannya, maka biarkan dia menikmati pemandangan dari atas sana sebelum badai yang sesungguhnya datang menggulung semuanya. Sementara itu, di sebuah kamar honeymoon suite hotel bintang 5 yang mewah, suasana yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan malam pertama justru terasa mencekam dan dingin seperti es. Gaun pengantin putih yang indah dan jas mewah yang dipakai Bram kini tergeletak begitu saja di atas lantai, mencerminkan kekacauan pikiran pemiliknya. Diana duduk di tepi ranjang besar dengan wajah yang sembab karena air mata yang terus mengalir. Maskara di matanya luntur, merusak riasan wajahnya yang semula sempurna. Di sudut ruangan, Mas Bram berdiri terpaku sambil memandangi luar jendela, menggenggam kedua tangannya sendiri yang masih gemetar. Ini semua karena kamu, Bram, teriak Diana tiba-tiba. Suaranya melengking memecah keheningan kamar, penuh dengan histeria dan rasa frustrasi. Kamu bilang mantan istrimu itu wanita kampung yang udik. Kamu bilang dia menumpang hidup padamu. Tapi apa kenyataannya? Dia adalah Ibu Kaila Mahardika, pemilik tunggal dari seluruh napas kehidupan karierku. Bram membalikkan badannya. Wajahnya tampak sangat kusut dan frustrasi. Diana, demi Tuhan, aku bersumpah aku tidak tahu. Selama 4 tahun kami menikah, Kaila tidak pernah memakai barang mewah. Dia berbelanja ke pasar tradisional. Dia memasak. Dia mencuci bajuku sendiri tanpa mengeluh. Dia bahkan selalu menerima uang belanja bulanan yang jumlahnya tidak seberapa dariku dengan penuh rasa syukur. Bagaimana bisa aku mengira kalau dia adalah pewaris tunggal Mahardika Group? Itu karena kamu bodoh dan buta oleh kesombonganmu, sahut Diana dengan kejam. Kamu dan ibumu terlalu sombong karena merasa posisi manajermu sudah hebat. Sekarang lihat apa yang terjadi. Tadi sebelum pesta selesai, beberapa komisaris yang hadir langsung membatalkan janji temu bisnis denganku besok pagi. Mereka tahu aku telah menyinggung orang tertinggi di perusahaan ini. Jika besok pagi surat pemecatanku keluar, karierku hancur, Bram. Dan jika karierku hancur,
Janji posisi direktur regional untukmu itu hanya akan menjadi sampah. Kata-kata Diana bagai belati yang menusuk langsung ke pusat kesombongan Bram. Tubuh pria itu merosot, terduduk di kursi sofa dengan pandangan kosong. Bayangan masa depan yang gemilang, ruangan kerja yang luas di lantai teratas gedung pencakar langit, dan rasa hormat dari orang-orang yang selama ini ia impikan, seketika sirna digantikan oleh ketakutan akan kemiskinan dan kehancuran. Bram memejamkan matanya rapat-rapat. Di dalam kegelapan benaknya, wajah Kaila yang tersenyum lembut saat menandatangani surat cerai kembali melintas. Apa yang bukan milikku, tidak akan pernah menjadi milikku. Simpan saja uangmu untuk keperluan pernikahan megahmu nanti. Kalimat Kaila waktu itu kini bergema di telinganya bagai kutukan yang perlahan-lahan mulai menjadi kenyataan. Ia baru menyadari bahwa saat Kaila melangkah keluar dari rumah mereka dengan hanya membawa satu koper pakaian sederhana, wanita itu sebenarnya tidak sedang kehilangan apa-apa. Justru Bramlah, bersama dengan seluruh ketamakan keluarganya, yang baru saja membuang satu-satunya keberuntungan terbesar dalam hidup mereka ke dalam jurang kehancuran. Dan malam itu, gema penyesalan itu baru saja memulai babak pertamanya yang menyiksa. Sinar matahari pagi yang cerah menembus celah-celah gorden sutra di ruang kerja pribadiku yang terletak di lantai 30 gedung Mahardika Group. Disinilah tempatku yang sesungguhnya. Bukan lagi di dapur kecil rumah sewaan Mas Bram yang pengap, melainkan di balik sebuah meja kerja kayu jati besar dengan pemandangan langsung ke arah hiruk-pikuk kota Jakarta. Aku menyesap teh chamomile hangat dari cangkir porselen kesukaanku, menikmati ketenangan pagi yang sudah lama tidak kurasakan. Pintu ruangan diketuk dengan sopan, dan beberapa detik kemudian wajah Pak Handoko muncul dengan senyuman profesionalnya yang khas. "Selamat pagi, Ibu Kaila," sapa Pak Handoko sembari meletakkan sebuah map kulit berwarna hitam di atas mejaku. "Ada beberapa laporan menarik dari anak perusahaan pagi ini. Seperti yang Ibu duga, dinamika di sana mulai memanas sejak acara pernikahan kemarin malam." Aku meletakkan cangkir tehku dan membuka map tersebut perlahan. "Bagaimana kondisi Diana Kirana, Pak?" Ibu Diana datang ke kantor pagi ini dengan mata yang sangat sembab, menurut laporan dari staf di sana. Dia mencoba menghubungi beberapa jajaran direksi utama untuk meminta waktu audiensi, namun sesuai dengan instruksi implisit yang beredar, tidak ada satupun direktur yang bersedia menerimanya. Mereka semua memilih menjaga jarak agar tidak ikut terseret dalam masalah ini. Jelas Pak Handoko dengan nada yang sedikit geli. Sementara untuk mantan suami Ibu, Bramantio. Mendengar nama itu, alisku sedikit terangkat. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke kantornya dengan wajah yang sangat pucat. Dari laporan divisi SDM, surat keputusan untuk promosi jabatannya sebagai direktur regional yang semula dijanjikan oleh Diana, kini ditahan di meja legalitas. Semua orang tahu bahwa tanpa persetujuan dari kantor pusat, yang berarti dari ibu sendiri, surat itu hanyalah selembar kertas tanpa arti. Bramantio sekarang sedang berada di ruang kerjanya. Kabarnya dia terus-menerus mencoba menelepon ibu sejak subuh tadi. Aku melirik ponsel pribadiku yang sengaja kubuat dalam mode senyap sejak semalam. Benar saja, ada puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan singkat dari nomor Mas Bram. Pesan-pesan yang isinya sangat kontras dengan kata-kata tajam yang ia lontarkan 2 bulan lalu. "Kaila, tolong angkat teleponku. Kita perlu bicara. Kaila, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu semuanya. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan kembali ponsel itu tanpa ada niat sedikit pun untuk membalasnya. Biarkan saja dia terus menelepon. "Pak Handoko, pengkhianatan tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf yang lahir dari rasa takut kehilangan jabatan." Di tempat lain, di dalam ruangan kerjanya yang sempit, Mas Bram duduk dengan kepala yang disangga oleh kedua tangannya. Rambutnya yang biasa tersisir rapi kini tampak berantakan. Setiap kali pintu ruangannya diketuk oleh stafnya, jantungnya serasa copot. Ia merasa seperti seorang terpidana mati yang sedang menunggu waktu eksekusi. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya bersikap menjilat dan selalu menyapanya dengan ramah sejak ia mengumumkan hubungannya dengan Diana, kini mendadak berubah menjadi dingin. Saat ia berjalan di koridor kantor tadi pagi,
Orang-orang yang biasanya menyapa langsung membuang muka atau berpura-pura sibuk dengan dokumen mereka. Kabar tentang apa yang terjadi di pelaminan semalam telah menyebar seperti api di tengah ilalang kering melalui selentingan para staf hotel dan tamu yang hadir. Pintu ruangan Bram tiba-tiba terbuka tanpa diketuk terlebih dahulu. Diana masuk dengan langkah tergesa-gesa, lalu membanting pintu di belakangnya. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi oleh kemarahan dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. "Bram, ini semua gara-gara keluargamu yang serakah," jerit Diana dengan suara tertahan, menudingkan jarinya tepat ke arah wajah Bram. Ibumu yang tidak tahu diri itu baru saja meneleponku lagi. Dia menanyakan kapan mobil dinas baru untuk direktur regional bisa dikirim ke rumahnya. Apa dia sudah gila? Kita berada di ujung tanduk, dan dia masih memikirkan kemewahan. Bram berdiri, mencoba menenangkan istrinya. "Diana, tolong tenanglah. Aku sedang mencoba menghubungi Kayla. Jika aku bisa menemuinya dan memohon maaf secara langsung, mungkin." "Memohon maaf?" Diana tertawa sarkastik, tawa yang terdengar sangat getir. "Kamu pikir Ibu Kayla Mahardika adalah gadis bodoh yang bisa kamu luluhkan lagi dengan kata-kata manismu? Bram, kamu menceraikannya dengan cara yang sangat tidak terhormat agar bisa menikahiku demi jabatan. Dan sekarang kamu berpikir dia akan memaafkanmu begitu saja? Sadarlah, surat promosi jabatanmu sudah dibekukan oleh kantor pusat pagi ini. Dan jika dalam minggu ini saya tidak bisa mendapatkan pengampunan dari beliau, posisi saya sebagai manajer pun akan dicopot." Tubuh Bram mendadak lemas mendengarkan kenyataan pahit itu. Roda kehidupan yang selama ini ia rasa selalu berada di atas, kini berputar dengan begitu cepat, menggila seluruh ambisi dan kesombongannya tanpa ampun. Ia teringat kata-kata ibunya yang selalu merendahkan Kayla sebagai wanita yang tidak berguna untuk karirnya. Sekarang, wanita yang mereka rendahkan itulah yang memegang seluruh kendali atas hidup dan mati masa depan mereka. Di balik meja kerjanya yang dingin, Bram menyadari bahwa kehancurannya baru saja dimulai dari tempat ia berharap bisa berjaya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang kian memuncak bagi mereka yang berada di anak perusahaan Mahardika Group. Bagiku, waktu berjalan seperti biasa, diisi dengan rapat-rapat penting, peninjauan proyek, dan pengambilan keputusan strategis untuk memajukan warisan mendiang ayahku. Aku menikmati setiap detik kembalinya diriku yang sesungguhnya, seorang wanita yang mandiri, berwibawa, dan tidak lagi harus membatasi diri demi menjaga ego seorang lelaki yang rapuh. Sore itu, hujan deras mengguyur ibu kota, menciptakan tirai air yang membatasi pandangan mata dari balik jendela kaca ruang kerjaku. Jam dinding digital sudah menunjukkan pukul 5 sore ketika Pak Handoko melangkah masuk ke dalam ruangan setelah mengetuk pintu dengan ritme yang teratur seperti biasanya. "Ibu Kayla," ujar Pak Handoko. Ekspresi wajahnya tampak sedikit lebih serius dari biasanya. "Ada seseorang di lobi lantai dasar yang bersikeras ingin menemui ibu." Resepsionis sudah menolaknya berulang kali karena dia tidak memiliki janji temu. Namun dia menolak untuk pergi. Dia bahkan sempat berlutut di dekat meja pengamanan. Aku meletakkan pena emas yang baru saja kugunakan untuk menandatangani berkas akuisisi. Tanpa perlu bertanya, aku sudah bisa menebak siapa orang tersebut. "Mas Bram?" tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang. "Benar, Ibu. Mantan suami Anda," jawab Pak Handoko. Dia datang dengan pakaian yang basah kuyup karena menerobos hujan dari tempat parkir luar. "Apakah Ibu ingin saya meminta petugas keamanan untuk mengusirnya keluar dari area gedung?" Aku terdiam sejenak, menatap rintik air yang mengalir di kaca jendela. Menghindar terus-menerus hanya akan membuat drama ini berlarut-larut. Sudah saatnya titik akhir yang tegas diletakkan di antara aku dan masa lalu itu. "Tidak perlu, Pak Handoko. Suruh dia naik ke lantai ini," ucapku akhirnya. "Tetapi pastikan dia melewati pemeriksaan keamanan standar. Aku akan menemuinya di ruang tamu privat, bukan di ruang kerja utama ini." "Baik, Ibu. Saya akan mengaturnya segera." Pak Handoko membungkuk hormat lalu mundur selangkah untuk keluar dari ruangan. 10 menit kemudian, aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu privat yang bernuansa hangat dengan sofa bludru berwarna coklat tua. Di sana,
Duduk seorang pria yang hampir tidak kukenali lagi sebagai sosok Bramantio yang dulu selalu tampil parlente dan penuh percaya diri. Mas Bram duduk di tepi sofa dengan tubuh yang sedikit menggigil. Kemeja kerjanya lembab di bagian bahu, rambutnya yang basah tampak berantakan, dan wajahnya terlihat sangat kuyu dengan lingkaran hitam yang jelas di bawah matanya. Begitu mendengar suara pintu terbuka, ia langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Matanya yang merah menatapku dengan campuran rasa bersalah, takjub, dan ketakutan yang teramat sangat. "Kayla!" Suaranya terdengar serak, hampir menyerupai bisikan yang tertahan di tenggorokan. Ia melangkah maju satu tapak, namun langsung berhenti ketika melihat dua orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri dengan waspada di belakangku. Aku berjalan dengan langkah yang anggun, lalu duduk di sofa tunggal yang berada di seberangnya. Aku melipat kaki dengan tenang, menatapnya tanpa ada rasa benci, namun juga tanpa ada setitik pun rasa hangat yang tersisa. "Silakan duduk, Mas Bram. Atau, haruskah aku memanggilmu Pak Bramantio sekarang?" Kata-kataku yang begitu formal dan berjarak seolah menjadi tamparan tak kasat mata bagi dirinya. Bram perlahan duduk kembali. Jemarinya saling bertautan dengan erat, menahan gemetar. "Kayla, aku datang ke sini untuk memohon maaf kepadamu," ujarnya dengan suara yang bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang lelah. "Aku benar-benar bodoh. Aku hilaf. Kayla, selama 4 tahun kita bersama, aku tidak pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Jika saja kamu tahu bahwa aku adalah pemilik Mahardika Group, kamu tidak akan menceraikanku? Begitu maksudmu, Mas?" Potongku dengan nada yang sangat halus, namun syarat akan sindiran yang menembus langsung ke relung hatinya. Bram tertegun, lidahnya seketika mendadak keluh. Ia tidak bisa membantah kalimat itu, karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa itulah kenyataan yang sebenarnya. "Kayla, tolong." Bram hampir saja merosot dari sofa untuk berlutut di lantai jika aku tidak mengangkat satu tanganku dengan tegas untuk menghentikannya. Ibu di rumah terus-menerus menangis menyesali perbuatannya. Rumah tangga kami dengan Diana baru beberapa hari, tapi rasanya seperti neraka. Diana terus menyalahkanku, dan posisiku di kantor benar-benar di ujung tanduk. Surat promosiku dibatalkan, dan rekan-rekan kerjaku mulai mengucilkanku. "Aku mohon, Kayla, kasihanilah aku. Demi masa lalu kita." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Menatap pria di hadapanku ini tidak lagi menimbulkan rasa sakit di hatiku, melainkan hanya rasa iba yang mendalam atas kelalaian jiwanya. "Masa lalu kita sudah selesai saat pulpenku menari di atas surat cerai itu, Mas Bram," ucapku dengan suara yang jernih dan berwibawa, menggema di dalam ruangan yang sunyi itu. "Kamu dan ibumu tidak sedang menyesali cara kalian memperlakukanku. Kalian hanya sedang meratapi hilangnya kesempatan untuk hidup mewah di atas namaku." Sifat asli seseorang tidak dilihat dari bagaimana dia menghormati orang yang berada di atasnya, melainkan bagaimana dia menghargai orang yang dia anggap berada di bawahnya. Dan kalian telah gagal dalam ujian itu. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air matanya kini luruh membasahi celana kerjanya. Di dalam ruangan yang hangat itu, ia menyadari bahwa pintu maaf yang ia cari telah tertutup rapat, terkunci oleh keangkuhan yang ia ciptakan sendiri di masa lalu. Ruangan tamu privat itu terasa makin hening, menyisakan suara deru napas Bram yang berat dan tidak beraturan. Isak tangis penyesalan yang keluar dari sela bibirnya terdengar bagai melodi sumbang di tengah kemewahan ruangan berlantai marmer ini. Ia masih menunduk, tidak berani lagi mengangkat wajahnya untuk menatap mataku. Keangkuhannya yang dulu menjulang tinggi kini telah luluh lantak, rata dengan tanah. Aku bangkit berdiri dari sofa beludru, merapikan sedikit blazer kerja yang kukenakan. Gerakanku yang tenang seolah mempertegas batas dinding pemisah yang membentang sangat jauh di antara kami berdua. Kami bukan lagi Kayla dan Bram yang dulu berbagi cerita di meja makan sederhana. Kami kini adalah dua orang asing dari dunia yang sama sekali berbeda. "Pulanglah, Mas Bram," ujarku dengan nada suara yang datar, dingin, namun tetap menjaga kesopanan. Hujan di luar sudah mulai reda. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di tempat ini.
Bram mendongak dengan cepat. Matanya yang sembab memancarkan keputusasaan yang teramat sangat. Ia ikut berdiri dengan tubuh yang masih tampak lemas. Kayla, tolonglah. Apakah benar-benar tidak ada sisa rasa kasihan sedikit pun di hatimu untukku? Aku tidak meminta kita kembali seperti dulu jika itu memang tidak mungkin. Tapi aku mohon, bicaralah pada jajaran direksi. Jangan biarkan karierku hancur. Hanya pekerjaan ini yang kupunya untuk menghidupi ibu. Aku menatapnya dengan pandangan teduh. Namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku tidak pernah meminta jajaran direksi untuk menghancurkan kariermu, Mas. Aku bahkan meminta Pak Handoko untuk tidak menyentuh posisimu maupun posisi Diana saat ini. Bram tertegun. Matanya membelalak bingung. Lalu, kenapa surat promosiku ditahan? Kenapa semua orang di kantor menjauhiku seolah aku ini seonggok sampah? Bukan aku yang menghancurkan kariermu, Mas Bram, melainkan bayang-bayang dari tindakanmu sendiri. Jawabku sambil melangkah perlahan menuju jendela besar, menatap lampu-lampu jalanan ibu kota yang mulai menyala satu persatu. Dunia bisnis ini dipenuhi oleh orang-orang yang sangat pandai membaca arah angin. Ketika mereka melihat Diana menunduk hormat kepadaku di hari pernikahan kalian, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang telah kalian langgar. Mereka menjauhimu bukan karena perintahku, melainkan karena mereka takut rasa tidak hormat yang kamu tunjukkan padaku akan berimbas pada hubungan bisnis mereka dengan Mahardika Group. Kamu yang menabur angin kesombongan, Mas, maka kamulah yang sekarang harus menuai badai akibatnya. Bram terdiam 1000 bahasa. Kalimatku barusan seperti menelanjangi seluruh kebodohan yang selama ini ia pelihara. Ia baru menyadari bahwa hukuman yang paling berat bukanlah ketika aku membalas dendam dengan kekuasaanku, melainkan ketika aku membiarkan hukum alam bekerja menjatuhkan sanksi sosial atas keserakahannya. Dan mengenai ibumu, aku membalikkan badan, menatapnya lurus. Sampaikan salam hormatku yang terakhir untuk beliau. Katakan padanya, menantu yang dia impikan, wanita berkelas yang punya segalanya, kini sudah dia dapatkan. Nikmatilah kehidupan baru kalian tanpa perlu lagi mengusik ketenanganku. Kayla. Bram melangkah maju satu tapak. Tangannya terulur seolah ingin menggapai ujung bajuku. Namun kedua petugas keamanan di sampingku langsung bergeser menutup ruang geraknya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Bram terpaksa menarik kembali tangannya dengan lemas. Pertemuan kita selesai sampai di sini, Pak Bramantio. Ucapku. Sengaja menekankan panggilan formal itu sebagai tanda bahwa tirai masa lalu telah benar-benar ditutup rapat. Pak Handoko akan mengantarmu keluar dari gedung ini. Aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruang tamu privat itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah kaki Bram yang terseret-seret. Melangkah pergi membawa beban penyesalan yang akan terus menghantui sisa hidupnya. Pintu masa lalu telah kukunci rapat, dan kini di hadapanku, terbentang jalan panjang masa depan yang siap kujalani dengan kekuatan dan kehormatan yang seutuhnya. Malam setelah pertemuan dengan Mas Bram di kantor pusat berlalu dengan begitu damai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa ada beban yang mengganjal di dalam dada. Ketika terbangun di pagi hari, perasaan segar dan bebas menyelimuti jiwaku. Aku bersiap-siap menuju kantor dengan mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang senada dengan suasana hatiku pagi ini. Tenang, namun tetap memancarkan ketegasan. Pukul 9 pagi, aku sudah berada di ruang rapat utama untuk memimpin evaluasi kuartal kedua bersama jajaran direksi Mahardika Group. Suasana rapat berjalan dengan sangat kondusif. Semua laporan menunjukkan grafik yang terus meningkat, membuktikan bahwa roda perusahaan tetap berjalan stabil di bawah kepemimpinanku. Namun, tepat setelah rapat ditutup dan para direktur mulai meninggalkan ruangan, Pak Handoko mendekatiku dengan langkah yang agak terburu-buru. Wajahnya yang biasa tenang kini menyiratkan sedikit kekhawatiran. Ibu Kayla, mohon maaf mengganggu waktu Anda, ujar Pak Handoko sambil menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV dari area luar gerbang gedung. Ada situasi yang kurang kondusif di depan gerbang utama sejak 1 jam yang lalu. Aku menerima tablet tersebut dan memperhatikan layarnya. Di sana, terlihat sosok wanita parubaya dengan pakaian yang tampak kusut sedang berdebat sengit dengan beberapa petugas keamanan luar.
Wanita itu adalah mantan ibu mertuaku. Wajahnya tampak merah padam. Sesekali ia mencoba menerobos barikade petugas sambil berteriak-teriak histeris, memancing perhatian dari beberapa karyawan yang baru saja tiba di kantor. Beliau bersikeras ingin menemui ibu, lanjut Pak Handoko dengan nada suara yang sangat berhati-hati. Petugas keamanan sudah menjelaskan dengan sopan bahwa ibu tidak bisa ditemui tanpa janji, namun beliau malah mulai menangis dan histeris di pinggir jalan, menuduh perusahaan kita telah bertindak semena-mena terhadap keluarganya. Aku mengembuskan napas panjang, meletakkan tablet tersebut kembali ke atas meja rapat yang panjang. Rupanya kemegahan dan ego keluarga itu benar-benar telah runtuh hingga membuat mereka kehilangan akal sehat seperti ini. Setelah kegagalan Mas Bram semalam, kini giliran ibunya yang datang mencoba peruntungan dengan cara yang sangat tidak terhormat. Apakah kita perlu memanggil pihak kepolisian untuk menertibkannya? Ibu? Tindakannya sudah mulai mengganggu ketertiban umum dan bisa berdampak buruk pada citra kantor jika ada media yang meliput. Saran Pak Handoko. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang situasi. Menghadapi wanita parubaya yang sedang kalap dengan kekerasan hukum hanya akan memperpanjang drama yang tidak penting ini. Aku ingin semua ini benar-benar selesai tanpa ada sisa tali yang menggantung. Tidak perlu polisi, Pak Handoko. Itu hanya akan membuat tempat ini semakin ramai. Jawabku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Bawa beliau masuk ke dalam ruang mediasi di lantai dasar. Jangan biarkan dia berkeliaran di area kerja staf. Aku sendiri yang akan turun untuk menemuinya, didampingi oleh Anda dan perwakilan dari divisi hukum perusahaan. Baik, Ibu. Saya akan segera mengondisikannya. Pak Handoko membungkuk hormat lalu segera keluar untuk melaksanakan perintah. 10 menit kemudian, aku melangkah masuk ke dalam ruang mediasi lantai dasar yang memiliki dinding kaca kedap suara. Di dalam ruangan itu, tampak mantan ibu mertuaku sedang duduk di kursi sudut dengan tubuh yang gemetar. Tidak ada lagi sisa-sisa perhiasan emas berlebihan yang biasa ia pamerkan saat menemuiku dulu. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya, dipenuhi oleh garis-garis kecemasan dan kepanikan yang mendalam. Begitu pintu ruangan terbuka dan sosokku melangkah masuk, wanita parubaya itu langsung bangkit dari kursinya. Namun, alih-alih memaki atau bersikap angkuh seperti biasanya, matanya justru berkaca-kaca dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Kayla! Panggilnya dengan suara yang serak dan bergetar. Langkah kakinya tertatih mendekatiku, seolah seluruh kekuatannya telah habis terkuras oleh kenyataan pahit yang harus ia hadapi dalam beberapa hari terakhir ini. Penyesalan yang terlambat kini telah mengantarkannya bersujud di lantai yang sama dengan tempatku berdiri. Mantan ibu mertuaku melangkah terseok-seok, lalu tiba-tiba tubuhnya merosot ke lantai marmer yang dingin, tepat beberapa jengkal di hadapan ujung sepatu hak tinggiku. Ia bersujud, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang mulai keriput dan gemetar hebat. Isak tangisnya yang semula tertahan kini pecah menjadi raungan penyesalan yang memilukan di dalam ruang mediasi yang kedap suara itu. Kayla, Ibu mohon maafkan Ibu, Nak. Suaranya terdengar begitu serak dan parau, tersendat oleh air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Ibu benar-benar buta. Ibu telah berdosa besar kepadamu. Tolong kasihanilah Bram, kasihanilah keluarga kita. Aku tetap berdiri diam di tempatku, tidak bergeser satu tapak pun. Pak Handoko dan staf dari divisi hukum yang berdiri di belakangku tampak berjaga-jaga dengan wajah tanpa ekspresi, menunggu instruksiku selanjutnya. Menatap wanita parubaya yang dulu selalu menatapku dengan pandangan merendahkan ini, hatiku tidak merasakan kepuasan ataupun dendam. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang hambar. Aku teringat bagaimana 2 bulan lalu di ruang tamu rumah sewaan. Tangan inilah yang melipat angkuh di dada sambil memintaku melepaskan Mas Bram demi wanita yang lebih berkelas. Berdirilah, Ibu. Ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, sopan, namun memiliki jarak yang begitu tegas. Tidak perlu bersujud seperti ini di kantor saya. Tempat ini adalah tempat kerja, bukan ruang untuk meratapi masa lalu. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, mantan ibu mertuaku perlahan menegakkan tubuhnya. Namun ia tetap berlutut di lantai, menatapku dengan mata yang merah dan sembab. Bagaimana ibu bisa berdiri, Kayla?
Rumah tangga Bram dan Diana sekarang hancur berantakan. Mereka bertengkar setiap hari. Diana mengancam akan menggugat cerai Bram jika jabatannya dicopot karena masalah ini. Semua tabungan Bram sudah habis dipakai untuk biaya pesta pernikahan mewah itu demi menuruti gengsi ibu. Jika Bram dipecat dari pekerjaannya, kami tidak punya apa-apa lagi untuk membayar utang-utang pesta itu, Kayla. Ia mencoba meraih ujung bawah blazerku dengan jemarinya yang gemetar. Namun dengan gerakan yang halus dan anggun, aku melangkah mundur satu tapak, menghindari sentuhannya tanpa terlihat kasar. Ibu, dengarkan saya dengan baik, ujarku, menatapnya lurus dengan pandangan mata yang teduh namun sedingin es. Sejak awal, saya tidak pernah mengintervensi pekerjaan Mas Bram maupun Diana di anak perusahaan kami. Saya tidak meminta siapapun untuk memecat mereka atau menahan surat promosi tersebut. Lalu, kenapa nasib anakku jadi seperti ini, Kayla? Kenapa semua orang memusuhi kami? Tanya wanita itu dengan ratapan yang penuh kebingungan. Itu karena hukum tabur tuai sedang bekerja, Ibu. Jawabku perlahan. Setiap kata yang keluar dari bibirku terdengar begitu berbobot di ruangan yang sunyi itu. Saat Ibu dan Mas Bram memaksa saya menandatangani surat cerai demi mengejar posisi direktur, kalian telah meletakkan pondasi hidup kalian di atas air mata orang lain. Sekarang, ketika semua orang tahu siapa saya yang sebenarnya, mereka hanya bersikap realistis untuk melindungi diri mereka sendiri dari orang-orang yang tidak memiliki integritas seperti kalian. Kesombongan ibulah yang telah menutup pintu rezeki anak ibu sendiri, bukan saya. Mantan ibu mertuaku tertegun. Kata-kataku seolah menembus langsung ke lubuk hatinya yang paling dalam. Ia menundukkan kepalanya, menyadari bahwa seluruh penderitaan yang menimpa keluarganya saat ini adalah buah dari benih keserakahan yang ia tanam sendiri dengan penuh kebanggaan beberapa waktu lalu. Pak Handoko, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari wanita di hadapanku. Ya, Ibu Kayla, sahut Pak Handoko dengan kesigapan penuh. Bantu ibu ini untuk berdiri. Lalu antarkan beliau keluar dengan sopan. Sediakan air minum dan pastikan beliau pulang ke rumahnya dengan aman. Instruksiku dengan nada yang tetap santun, menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah menurunkan derajatku hanya untuk membalas perlakuan buruk mereka dengan kekejaman. Baik, Ibu Kayla. Pak Handoko segera melangkah maju, dengan ramah namun tegas membantu mantan ibu mertuaku untuk bangkit dari lantai. Sebelum melangkah keluar dari ruangan, aku menoleh sekali lagi ke arah wanita parubaya yang kini tampak begitu rapuh itu. Urusan kita sudah selesai. Ibu, tolong jangan datang lagi ke tempat ini atau mengganggu kehidupan saya yang sekarang. Belajarlah untuk menerima hasil dari pilihan hidup yang telah kalian ambil sendiri. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, aku membalikkan badan dan berjalan keluar dari ruang mediasi dengan langkah yang anggun dan mantap. Pintu kaca di belakangku tertutup dengan bunyi klik yang halus, sekaligus menandakan bahwa benteng pertahananku dari masa lalu kini telah benar-benar kokoh dan tak tertembus lagi. Setelah kepulangan mantan ibu mertuaku dari kantor pusat, suasana di sekitarku benar-benar kembali ke dalam ritme yang semestinya. Tidak ada lagi ketukan pintu yang membawa kecemasan dari masa lalu, dan tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang mengaburkan pandanganku. Aku kembali memfokuskan seluruh energi dan pikiranku untuk memimpin Mahardika Group, membawa perusahaan ini melangkah ke arah ekspansi internasional yang telah lama direncanakan oleh mendiang ayahku. 1 bulan telah berlalu sejak hari dramatis di ruang mediasi itu. Sore ini, langit Jakarta tampak bersih setelah dibasuh hujan ringan. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap laporan akhir bulan yang baru saja diserahkan oleh Divisi Hukum dan Peninjauan Kinerja Internal. Pak Handoko berdiri di depan mejaku dengan sikapnya yang selalu tegap dan penuh rasa hormat. Ibu Kayla, ini adalah laporan terakhir mengenai evaluasi menyeluruh terhadap anak perusahaan di sektor regional, khususnya terkait dengan unit kerja tempat Saudara Bramantio dan Ibu Diana Kirana bernaung. Aku menerima dokumen itu, membaliknya halaman demi halaman dengan gerakan tangan yang tenang. Bagaimana keputusan akhir dari tim penilai independen kita, Pak Handoko? Sesuai dengan regulasi baku perusahaan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, Ibu Diana Kirana akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya 2 hari yang lalu. Jelas Pak Handoko dengan nada suara yang teratur.
Tekanan sosial dari lingkungan kerja serta kegagalannya dalam mempertahankan beberapa proyek besar, karena hilangnya kepercayaan dari para mitra bisnis membuat posisinya tidak lagi bisa dipertahankan. Dan berdasarkan laporan dari bagian legalitas, hubungan pernikahan mereka juga telah berakhir di pengadilan agama minggu lalu. Aku terdiam sejenak, menatap deretan angka dan nama yang tertera di atas kertas putih itu. Lalu bagaimana dengan Mas Bram? Saudara Bramantio diturunkan posisinya kembali menjadi staf biasa karena penilaian kinerjanya yang merosot tajam dalam 2 bulan terakhir. Namun, berdasarkan informasi terbaru pagi ini, beliau memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri karena sudah tidak mampu menghadapi sanksi sosial dan pengucilan dari rekan-rekan kerjaku di sana. Kabarnya, mereka sekeluarga berencana untuk kembali ke kampung halaman setelah menjual rumah dan seluruh aset yang tersisa untuk melunasi utang piutang pernikahan kemarin. Aku menutup map dokumen tersebut perlahan, lalu menyandarkan tubuhku pada sandaran kursi kerja yang kokoh. Ada keheningan yang panjang mengalir di dalam ruangan ini. Tidak ada rasa sorak-sorai kemenangan di dalam hatiku saat mendengar kehancuran hidup mereka. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman mendalam tentang bagaimana hidup ini bekerja dengan begitu adil. 2 bulan lalu, Mas Bram dan ibunya mengira mereka telah berhasil membuang wanita yang tidak berharga demi mendaki puncak kemewahan duniawi. Mereka terlalu terburu-buru merayakan kemenangan yang semu, hingga tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas luka orang lain hanyalah sebuah ilusi yang rapuh bagaikan istana pasir di tepi pantai. Kini, ketika ombak kenyataan datang menerjang, istana itu runtuh tanpa menyisakan apapun selain puing-puing penyesalan. Apakah ada instruksi khusus dari ibu terkait proses transisi kepemimpinan baru di anak perusahaan tersebut? Tanya Pak Handoko memecah keheningan sore itu. Aku bangkit dari kursi, melangkah menuju jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan matahari terbenam yang memancarkan semburat warna jingga yang begitu indah di ufuk barat. Keindahan itu terasa begitu nyata, seolah menyambut kebebasan jiwaku yang seutuhnya. Tidak ada, Pak Handoko. Jalankan semuanya sesuai dengan prosedur baku yang berlaku. Jawabku dengan suara yang jernih, tegas, dan penuh wibawa. Mulai hari ini, mari kita tutup buku laporan ini untuk selamanya. Fokuskan seluruh perhatian kita pada masa depan Mahardika Group. Perjalanan kita masih sangat panjang. Baik, Ibu Kaila. Dimengerti, Pak Handoko membungkuk hormat lalu melangkah keluar ruangan dengan tenang, meninggalkan aku yang masih berdiri menatap keindahan senja. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kehangatan dan kedamaian yang mengalir di dalam dadaku. Lembar kehidupan lama yang penuh dengan kepalsuan telah benar-benar tertutup rapat dan menjadi sejarah. Di hadapanku kini, lembaran baru yang bersih telah terbuka lebar, dan aku, Kaila Mahardika, siap menuliskan takdirku sendiri dengan kekuatan, kehormatan, dan keanggunan yang sejati. Pagi yang baru membawa aroma segar dari pepohonan yang tumbuh subur di sekitar area halaman gedung Mahardika Group. Kehidupan terus bergerak maju, tidak peduli seberapa besar badai yang sempat mengguncang di masa lalu. Bagiku, waktu yang berganti adalah sebuah berkat yang harus diisi dengan karya nyata, bukan lagi dengan meratapi apa yang telah hilang atau mengenang luka yang sudah mengering. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Untuk pertama kalinya sejak memegang kendali penuh atas perusahaan warisan mendiang ayah, aku akan memimpin peresmian yayasan kemanusiaan baru yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan ibu rumah tangga, sebuah proyek yang kurentang khusus berdasarkan refleksi dari perjalanan hidupku sendiri. Aku berdiri di depan cermin besar yang ada di ruang istirahat pribadiku, merapikan blazer berwarna putih gading yang kupadukan dengan bros perak berbentuk logo Mahardika Group. Riasan wajahku hari ini sengaja dibuat lebih segar, mencerminkan optimisme yang membuncah di dalam dada. Ibu Kaila. Suara ketukan pintu yang sangat akrab terdengar, disusul oleh langkah kaki Pak Handoko yang masuk dengan membawa map agenda acara. Para tamu undangan dari kementerian dan perwakilan organisasi perempuan sudah mulai memenuhi auditorium di lantai 4. Acara akan dimulai sekitar 15 menit lagi. Terima kasih, Pak Handoko. Saya sudah siap. Jawabku sambil membalikkan badan dan melempar senyum hangat yang tulus. Bagaimana persiapan di lapangan? Apakah semuanya berjalan sesuai rencana? Semua sangat kondusif, Ibu. Antusiasme para peserta sangat luar biasa.
Program pelatihan wirausaha yang Ibu gagas ini benar-benar menjadi oase bagi mereka yang membutuhkan kemandirian finansial. Jelas Pak Handoko dengan binar mata bangga. Pria parubaya yang telah setia mendampingi keluargaku selama puluhan tahun itu tahu persis seberapa besar arti proyek ini bagiku. Kami berjalan beriringan menyusuri koridor lantai atas menuju lift eksekutif. Sepanjang jalan, para staf yang berpapasan denganku membungkuk hormat dengan senyuman tulus. Rasa hormat yang mereka berikan bukan lagi sekadar karena ketakutan pada jabatan pimpinan tertinggi, melainkan karena mereka melihat bagaimana aku mengelola perusahaan ini dengan hati dan integritas. Ketika pintu lift terbuka di lantai 4, riuh rendah suara tepuk tangan langsung menyambut kehadiranku. Ruang auditorium yang megah itu telah disulap menjadi panggung yang penuh dengan semangat dan harapan. Di barisan depan, duduk para pejabat wanita dan pengusaha yang siap mendukung penuh gerakan ini. Namun, di tengah kemeriahan itu, mataku sempat menangkap sebuah pemandangan yang membuat langkahku sedikit melambat di dekat pintu masuk auditorium. Di sudut belakang barisan kursi penonton, tampak seorang wanita parubaya berpakaian sangat sederhana, mengenakan kerudung instan yang sudah agak pudar warnanya. Di sebelahnya, berdiri seorang pria dengan kemeja polos yang tampak agak kelonggaran. Wajahnya tertunduk dalam, mencoba menyembunyikan diri di balik kerumunan orang banyak. Mas Bram dan ibunya. Mereka rupanya datang ke acara ini. Entah bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam area gedung yang dijaga ketat. Namun, tidak ada lagi kilat kemarahan atau kepanikan di wajahku saat melihat mereka. Aku hanya menatap mereka selama beberapa detik dari kejauhan. Mas Bram sempat mendongak, dan ketika mata kami bertemu, ada guratan rasa bersalah, penyesalan, sekaligus rasa hormat yang luar biasa besar terpancar dari matanya. Ia menganggukkan kepalanya sedikit. Sebuah gestur pengakuan atas posisiku yang sekarang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi. Aku membalas tatapan itu dengan sebuah anggukan sopan yang sangat singkat. Lalu kembali melangkah menuju panggung utama tanpa ada beban sedikitpun. Kehadiran mereka di sudut ruangan itu tidak lagi menjadi gangguan bagi jiwaku. Mereka kini hanyalah bagian dari masa lalu yang mengapung di lautan memoriku. Sementara aku sedang bersiap melompat menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Di atas podium, di hadapan ratusan pasang mata yang menaruh harapan besar pada program baru ini, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang jernih, tenang, dan penuh dengan wibawa seorang wanita yang telah utuh menemukan jati dirinya kembali. Suara riuh tepuk tangan menggema memadati seisi auditorium lantai 4 gedung Mahardika Group begitu aku menyelesaikan kalimat terakhir dalam pidato peresmianku. Cahaya lampu sorot yang hangat menerpa wajahku. Namun kehangatan yang sesungguhnya justru berasal dari dalam dadaku sendiri. Aku melangkah mundur satu tapak dari podium, memberikan penghormatan dengan membungkuk sopan kepada seluruh tamu undangan, pejabat kementerian, serta para wanita tangguh yang hadir hari ini. Dari barisan kursi paling depan, Pak Handoko tampak berdiri paling awal untuk memberikan apresiasi, diikuti oleh seluruh hadirin di ruangan itu. Di tengah gemuruh suara penghargaan tersebut, pandangan mataku secara refleks kembali melirik ke arah sudut belakang ruangan, tempat Mas Bram dan ibunya berdiri beberapa saat lalu. Namun, sudut itu kini telah kosong. Mereka rupanya telah memilih untuk melangkah pergi secara diam-diam sebelum acara benar-benar usai. Kepergian mereka yang tanpa suara itu terasa sangat pas. Sebuah metafora nyata bahwa mereka telah sepenuhnya keluar dari alur cerita hidupku, membawa serta seluruh penyesalan yang harus mereka tanggung di kampung halaman sana. Tidak ada dendam yang tersisa di hatiku. Yang ada hanyalah rasa syukur karena skenario hidup ini telah menuntun setiap orang ke tempat yang semestinya mereka berada. Setelah sesi foto bersama dan ramah tamah dengan para kolega selesai, aku memilih untuk kembali ke ruang kerja pribadiku di lantai paling atas. Aku ingin menikmati momen penutupan babak panjang ini dalam keheningan yang damai. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan, melepaskan blazer putih gadingku dan menyampirkannya di sandaran kursi kerja. Berjalan perlahan mendekati jendela kaca besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit ruangan. Aku menatap lurus ke arah pemandangan kota Jakarta di sore hari. Matahari perlahan mulai tenggelam di balik cakrawala, memancarkan sinar keemasan yang luar biasa indah, memantul di antara gedung-gedung pencakar langit. Pintu ruanganku diketuk dengan sangat lembut. Pak Handoko masuk dengan membawa sebuah kotak bludru kecil berwarna merah tua yang sangat kukenali.
Ibu Kaila, panggil Pak Handoko dengan nada suara yang bergetar menahan haru. Sesuai dengan amanat mendiang amanah Bapak Komisaris Utama sebelum beliau wafat, kotak ini hanya boleh diserahkan kepada Ibu setelah Ibu berhasil menyelesaikan ujian hidup terbesar Ibu dan berhasil mendirikan yayasan kemanusiaan atas nama keluarga Mahardika. Aku menerima kotak bludru itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ketika kubuka penutupnya, di dalamnya berkilau sebuah cincin lambang keluarga berbentuk bunga teratai emas, bersanding dengan selembar surat kecil beraksen tulisan tangan ayah yang sangat kurindukan. Aku membuka lipatan kertas itu dan membaca untaian kalimat di dalamnya. Untuk putri tunggal ayah, Kaila Mahardika. Jika kamu sedang membaca surat ini, berarti kamu telah berhasil melewati badai dengan keanggunan dan kekuatanmu sendiri. Ayah sengaja memintamu menyembunyikan identitasmu dulu bukan untuk menyiksamu, melainkan agar kamu tahu seberapa kuat jiwamu tanpa embel-embel harta ayah. Sekarang, pakailah cincin ini dengan kepala tegak. Kamu adalah pemilik tahta yang sesungguhnya. Sebutir air mata kebahagiaan menetes perlahan membasahi pipiku, namun segera kuhapus dengan ujung jemariku. Aku menyunggingkan senyum paling tulus yang pernah kumiliki, lalu menyematkan cincin emas itu ke jari manisku. Pas di sana, seolah memang diciptakan khusus untuk melengkapi jemariku. Terima kasih untuk semuanya, Pak Handoko. Ucapku, membalikan badan dengan penuh wibawa. Sudah menjadi tugas saya untuk saksi keberhasilan Ibu Kaila, jawab Pak Handoko sambil membungkuk sangat dalam, penuh rasa takzim yang tulus. Seluruh jajaran direksi dan staf Mahardika Group kini siap berjalan di belakang kepemimpinan Ibu seutuhnya. Aku kembali menatap keluar jendela, ke arah langit senja yang kian mempesona. 4 tahun pernikahan yang penuh dengan kepalsuan, pengkhianatan yang dipaksa cerai demi sebuah jabatan, hingga momen penghinaan di atas pelaminan tempo hari, kini telah sepenuhnya menjelma menjadi anak tangga yang membawaku naik ke puncak tertinggi kehormatanku. Aku bukan lagi Kaila yang dulu dipandang sebelah mata sebagai ibu rumah tangga biasa. Aku adalah Kaila Mahardika, seorang wanita yang utuh, mandiri, dan berkuasa atas takdir hidupnya sendiri. Dan di atas kaki sendiri ini, kisahku yang sesungguhnya baru saja dimulai dengan keindahan yang abadi. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.